slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Martin at age 21 of Belum ada nama duet baru ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamulyo, Rahmat Hidayat, pada turnamen incaran. Adalah Hong Kong Open 2023 yang merupakan turnamen World Tour BWF dengan level Super 500 yang akan dilangsungkan pada 12 hingga 17 September mendatang. Debut Kevin Rahmat sendiri masih tanda tanya usai dipastikan mundur dari dua turnamen yang seharusnya menjadi penampilan perdana mereka. Mereka batal berlaga pada Indonesia International Challenge dan Indonesia Master Super 100 yang akan berlangsung di Medan, Sumatera Utara. Pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, sebelumnya sudah mengharapkan Kevin Rahmat bisa bermain di level yang lebih tinggi. Hong Kong Open dan Korea Masters menjadi rencana pelatih untuk mewujudkan debut Kevin Rahmat. Kami masih akan memilih turnamen yang tepat, mungkin bisa Hong Kong Open atau Korea Masters, kata Aryono. Kendati demikian, dalam daftar peserta main qualifying Hong Kong Open versi 2, belum ada nama Kevin Rahmat. BWF Badminton merilis daftar pemain Hong Kong Open pada Jumat, 11 Agustus 2023. Namun sejauh ini, nama Kevin Rahmat belum muncul ke permukaan baik itu ke dalam daftar peserta cadangan atau babak kualifikasi. Namun harapan untuk melihat debut Kevin Rahmat tentu masih terbuka. Daftar peserta Hong Kong Open masih bisa berubah sewaktu-waktu, setidaknya sampai 2 pekan ke depan atau hingga BWF meluncurkan MNQ versi 4. Rahmat sendiri mengakui bahwa dirinya belum tahu pasti turnamen mana yang akan diikutinya dengan ex ganda putra nomor 1 dunia itu. Belum tahu, nanti tergantung pelatih, kata Rahmat kepada Bola Sport. Sebenarnya mumpung saya masih muda ini menjadi pengalaman bagus, karena kalau dengan partner asli, tidak dapat pengaman level atas secepat ini. Jadi saya mikirnya buat pengalaman, ujar Rahmat. Rahmat juga merasa tidak terbebani jika nanti akan bermain dengan Kevin di pertandingan resmi. Kalau waktu latihan, bersama Kevin, biasa-biasa saja, mungkin karena belum melakoni pertandingan resmi jadi belum tahu. Selanjutnya, Rahmat juga perlu mematangkan diri karena nanti dia akan bermain di posisi belakang. Melihat Kevin dan Rahmat adalah pemain yang sama-sama bermain di area depan. Kita tidak ada target, main dulu, bisa masuk ke turnamen. Dipersiapkan pasti power, saya dan Kevin sama-sama pemain depan, jadi saya cover belakang, kata Rahmat. Secara tidak langsung terjawab sudah 2 turnamen BWF yang kira-kira bisa menjadi debut Kevin Rahmat nantinya. Turnamen pertama yang kira-kira bisa menjadi debut Kevin Rahmat adalah Hong Kong Open 2023 yang bertajuk Super 500. Hong Kong Open 2023 nantinya akan digelar pada 12 hingga 17 September 2023 sehingga Kevin Sanjaya Sukamulyo, Rahmat Hidayat punya waktu sebulan untuk mempersiapkan turnamen ini. Lantas bagaimana dengan turnamen lainnya yang kira-kira akan menjadi laga kedua Kevin Sanjaya Sukamulyo, Rahmat Hidayat setelah Hong Kong Open 2023? Jika perkataan Aryono Miranat benar adanya bahwa Kevin Sanjaya Sukamulyo, Rahmat Hidayat akan berlaga di Super 300 dan 500 saja, laga pasangan itu berikutnya adalah Arctic Open 2023. Sekadar informasi, Arctic Open 2023 Super 500 ini nantinya akan dihelat di Vantaa, Finlandia, pada 10 hingga 15 Oktober 2023. Hal ini juga berarti bahwa pasangan yang dijuluki Keramat ini harus menunggu sekitar sebulan dari Hong Kong Open ke Arctic Open 2023. Walaupun demikian, hal itu mungkin tidaklah masalah bagi keduanya mengingat mereka mungkin hanya diproyeksi sebagai pasangan sementara saja sembari menunggu Marcus Fernaldi Gideon pulih. Selanjutnya, Kevin Sanjaya Sukamulyo, Rahmat Hidayat bisa mengikuti Hilo Open 2023 Super 300 yang akan digelar pada 31 Oktober sampai 5 November 2023 di Saarbrücken, Jerman. Setelahnya, perjalanan pasangan baru itu akan disambung ke Korea Masters 2023 Super 300 yang akan dihelat pada 7 hingga 12 November 2023 di Gwangju, Korea Selatan. Tak lama berselang, Kevin Rahmat langsung menyambung ke Kumamoto Masters Japan Super 500 pada 14 hingga 19 November 2023.
Kemudian, India International 2023 Super 300 yang dilaksanakan pada 28 November hingga 3 Desember 2023 di Lucknow, India, dapat menjadi penutup rangkaian perjalanan Kevin Sanjaya Sukamulyo, Rahmat Hidayat pada 2023. Dua turnamen bulu tangkis BWF yang akan menjadi pasangan debut baru Kevin Sanjaya Sukamulyo, Rahmat Hidayat. Kevin Sanjaya Sukamulyo, Rahmat Hidayat sebelumnya batal tampil di International Challenge 2023 yang harus berlangsung pada 29 Agustus sampai 3 September 2023 di Medan. Usut punya usut, asisten pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, mengungkapkan bahwa Kevin Rahmat belum siap tampil di International Challenge 2023 karena faktor kondisi fisik yang belum siap. Karena kan satu memang persiapannya kurang bagus, jadi kita tarik dulu. Persiapannya soal kondisi fisik, kalau chemistry oke sih mereka, ujar Aryono Miranat saat ditemui di PBSI Cipayung, Jakarta Timur, Rabu, 9 Agustus 2023. Lagi pula kalau main di sana pun kalau mereka masukkan sayang juga poinnya kecil, kan itu kan di Super 100 dan Challenge. Jadi kita fokuskan nanti di level yang Super 300 dan 500, katanya. Kenapa Super 300 dan 500? Karena poin nasional mereka kan, bisa masuk ke situ. Kalau bisa masukkan nanti akan dapat poin juga lebih besar lagi. Jadi nanti ditujukan untuk yang level 300 dan 500, ujar Aryono Miranat. Perlu diketahui bahwa kejuaraan dunia 2023 merupakan salah satu turnamen tertinggi BWF yang tidak menyediakan hadiah uang tunai. Pebulu tangkis yang berhasil meraih gelar juara berhak mendapatkan medali baik emas, perak, maupun perunggu. Selain itu, kejuaraan dunia BWF 2023 sangat penting bagi setiap pemain untuk mendongkrak poin sebanyak 13.000 poin dan akan berdampak pada peringkat dunia BWF serta sebagai poin pertemuan menuju Race to Paris 2024. Indonesia berhasil meloloskan 3 wakil di sektor tunggal putra di mana Anthony Sinisuka Ginting yang berstatus sebagai unggulan kedua kejuaraan dunia BWF 2023 akan menghadapi Danilo Bosniok. Kemudian Jonathan Christie yang menyandang status unggulan kelima akan menantang pemain kuat asal Malaysia Lee Jae-zia. Wakil terakhir tunggal putra Chico Aura Dwiwardoyo akan menghadapi wakil Australia Nathan Tang. Selanjutnya dari sektor tunggal putri merah putih juga diwakili 3 Srikandi di mana wakil pertama Gregoria Mariska Tunjung yang berhasil menyandang unggulan ke-8 langsung melaju ke babak kedua. Di babak 16 besar Gregoria diprediksi akan menemui wakil Cina Han Yu. Wakil kedua yakni Putri Kusumawardani akan melawan wakil dari Ukraina Polina Burova. Beralih ke sektor unggulan Indonesia di mana 4 pasang ganda putra akan membahu mengatasi lawan-lawannya. Unggulan pertama Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto mendapatkan bye di babak 64 besar dan langsung melaju ke babak kedua menunggu lawan antara wakil Taipei Li Jie-hui, Yang Po-swan atau wakil Inggris Rory Easton Zacharash. Di babak 16 besar Fajar Rian diprediksi akan bertemu dengan wakil Korea Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Kemudian pasangan unggulan ke-8 Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan juga langsung melaju ke babak kedua karena mendapat bye di babak 64 besar. Lawan berikutnya menunggu antara wakil Italia Giovanni Greco, David Salut atau wakil Peru Jose Guevara, Diego Mini. Di babak 16 besar Ahsan, Hendra memprediksikan wakil Cina He Jiting, Tio Haodong. Selanjutnya pelapis merah putih lainnya Leo Roli Charnando, Daniel Martin juga langsung melaju ke babak 32 besar setelah mendapat bye di babak pertama. Di babak 16 besar Leo, Daniel diprediksi akan bertemu unggulan kedua asal India Satwik Sairajranki Reddy, Chirag Shetty. Pasangan terakhir Muhammad Shohibul Fikri, Bagas Maulana sebagai unggulan ke-13 sama halnya dengan 3 pasang lainnya juga langsung melaju ke babak 32 besar. Di babak 16 besar Bagas, Fikri diprediksi akan bertemu dengan wakil Jepang Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Hasil drawing lengkap babak 64 besar turnamen BWF World Championships 2023 yang termasuk ke dalam salah satu pertandingan Grade 1 BWF Tournament. Pertandingan yang akan berlangsung di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, pada 21 hingga 27 Agustus 2023. Tim Indonesia sendiri berhasil meloloskan sebanyak 15 wakilnya terdiri dari 3 tunggal putra, 2 tunggal putri, 4 ganda putra, 3 ganda putri dan 3 ganda campuran. Bintang bulu tangkis ganda putra,
Hendra Setiawan, dirangkul orang terkaya di Indonesia yakni Louw Tuk Wong. Mungkinkah bisa jadi sponsor seumur hidup? Seperti diketahui, ganda putra veteran Indonesia Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan masih menjadi sorotan penggemar bulu tangkis karena performanya yang masih tampil gemilang.